Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SFI semua. Kali ini kita akan coba tuntaskan satu studi kasus, yaitu mengisi absensi karyawan. Ada beberapa soal di sini, ada 4 soal yang akan kita tuntaskan. Oke, soal pertama pemanasan dulu. Kita diminta untuk menentukan jumlah jam kerja minimum. Kira-kira berapa jam dia kerja nih? Kalau masuk jam 7, kemudian keluar jam 16, berapa jam itu? Nah, untuk menyelesaikan ini barangkali mudah teman-teman ya. Kita cukup menggunakan fungsi biasa saja. Sama dengan tentu jumlah jam keluar kita kurang dengan jumlah jam masuk perusahaan. Selisihnya 9 jam. Mungkin muncul pertanyaan teman-teman, kenapa di sini ada keterangan jamnya? Kalau awalnya ini tidak ada teman-teman. Ini kita sudah ganti formatnya. Klik kanan, format cells. Nah, kalau general kita gunakan teman-teman atau number. General hasilnya seperti ini nih teman-teman, nggak ketemu ya. Kita ulangi ya. Sama dengan jam perusahaan pulang itu dikurangi dengan jam masuk perusahaannya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasil awalnya seperti ini. Kemudian barangkali kita ingin menampilkan berapa jamnya. Bukan dalam bentuk format seperti ini. Kita tinggal klik kanan, rubah format selnya teman-teman. Oke, custom, kita customkan. Kemudian ini kita ganti, awali dengan H. Nah, jadi H itu singkatan dari hour, jam. Coba lihat di sampel langsung berubah. Angka 9 saja, maknanya itu jam itu 9 gitu ya. Baru tambahkan keterangan. Jangan lupa diberi tanda petik jam. Nah, lihat hasilnya 1, 2, 3. Oke, kalau satuannya jam. Seandainya teman-teman berubah pikiran, satuannya itu adalah menit gitu. Ya udah tinggal ganti formatnya. H ini ganti dengan M. Nah, M itu singkatan dari menit. Ya, kemudian keterangannya diganti juga menjadi menit. Ya. Hasilnya seperti ini, 540 menit. Kalau detik, kita praktekkan semuanya. Rubah saja M ini menjadi S. S itu singkatan dari second, artinya detik. Nah, maka dia berubah 32.400 detik. Nah, oke, setara dengan 9 jam ya. Kita kembalikan format selnya menjadi jam. Klik kanan. Nah, kita pilih siku M. H itu singkatan dari hour, H-O-U-R, jam artinya. Maka kita kasih keterangan jam. Oke, itu untuk menentukan jumlah jam kerjanya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kita masuk soal yang pertama nih, teman-teman. Tentukan jumlah jam kerja. Nah, berapa jam dia kerja masing-masing nih? Ini jam datang realnya, dan ini jam pulang realnya. Berapa selisihnya? Seandainya dia di hari yang sama, teman-teman, artinya jam pulang itu di hari yang sama, kita bisa menggunakan rumus biasa, sama dengan jam pulang dikurang jam datang. Artinya selisihnya ya, jam pulang 15, jam datangnya 6, selisihnya itulah jumlah jam kerja. Seandainya itu di hari yang sama. Cuman ada kasus di bawahnya, teman-teman. Coba kami lihat, kami copy ke bawah. Nah, di sini ada yang nggak terdeteksi rumusnya. Kenapa? Nah, lihat. Pulangnya itu sudah berubah. Udah beda hari. Gitu ya. Ini jam 1 nih, jam 1 malam maksudnya. Masuk jam 10, pulang jam 1. Tengah malam gitu ya, tengah malam jam 1. Tentu kalau 1 dikurang 10 nggak bisa. Kalau hitungan logika manualnya kan negatif gitu ya. Nggak bisa, teman-teman. Maka untuk case yang seperti ini, kita perlu kombinasikan fungsi ini dengan fungsi logika namanya. Nah, kita bangun logikanya dulu. Logikanya adalah, seandainya jam datang ini lebih kecil daripada jam pulang ini, angkanya, artinya di hari yang sama, maka kita bisa pakai yang tadi. Tetapi kalau dia lebih besar, nah, itu kan sudah beda lagi kasusnya. Berarti kalau dia lebih besar, seperti apa pula?
Nah, maka logikanya seperti ini teman-teman. Berarti sama dengan if. Jika, nah, logikalnya jam pulang ini, lebih kecil dari jam datang, artinya kalau udah keesokan hari gitu ya, kayak contohnya jam 1 ini kan lebih kecil angkanya daripada 10. Kalau seperti itu kasusnya teman-teman, maka jam pulang ini kita tambah dulu dengan 1. Baru kita kurangi dengan jam datangnya. Nah, tambah 1 itu maknanya adalah 1 hari. Kita tambah dulu dia 1 hari atau 24 jam. Sesudah ditambah, baru kita kurangi dengan jam datangnya. Seandainya jam pulang ini lebih kecil nilainya atau sudah berubah hari, gitu ya. Tetapi titik koma, value if false, kalau nggak seperti itu, kalau dia nggak lebih kecil, artinya di hari yang sama, ya udah kita pakai rumus biasa. Jam pulang ini cukup kita kurangi dengan jam datangnya. Maknanya tidak perlu ditambah 1. Nah, gitu maksudnya. Berarti kan cara baca rumusnya kira-kira seperti ini teman-teman. Jika jam pulang ini lebih kecil daripada jam datang, maka jam pulang itu ditambah 1 dulu. Artinya ditambah 24 jam dulu. Baru dikurangi dengan jam datangnya. Gitu. Kalau dia lebih kecil. Tetapi kalau tidak, maka jam pulang langsung kita kurangi dengan jam datangnya. Selesai. Enter. Maka kita dapatkan hasilnya. Nah, gitu ya. Langsung kita dapatkan hasilnya. Inilah jumlah jam kerjanya, kawan-kawan. Kalau mau dirubah format silakan, misalkan teman-teman pengen ada keterangan 8 jam 30 menit misal. 12 jam 59 menit, boleh-boleh saja ya. Klik kanan, kita rubah saja formatnya. Nah, kita custom. Customnya kita awali dengan H dulu, artinya jamnya dulu. Oke, baru beri keterangan jam. Nah, nampak di sampel 8 jam itu sampelnya teman-teman, hasilnya. Kemudian baru lanjutkan dengan menit. Nah, muncul tuh M, saya ketik M, muncul 30 tuh teman-teman. Baru beri keterangan menit. Nah, selesai. Oke. Pak ya, 8 jam 30 menit. Jangan ketik manual. Oke, jangan ketik manual. Oke. Insya Allah Kak Sawi kita jawab sesudah ini Kak Sawi ya. Kita tuntaskan satu soal ini dulu, boleh Kak Sawi? Biar enggak biar fokus gitu ya. Kita tuntaskan 4 soal ini dulu. Nanti kita jawab soal Kak Sawi ya. Izin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita tinggal, kalau totalnya kita tinggal jumlahkan. Sama dengan sum. Ya, kita pakai rumus biasa. Ya. Nah, 61 jam 59 menit. Oke, 61 jam 59 menit. Cuman kalau format awal teman-teman nggak seperti ini hasilnya. Karena ini kami sudah format menggunakan format jam dan menit tadi. Teman-teman ya. Kita menggunakan format jam dan 5 menit tadi. Kemudian kita hitung jam terlambatnya lagi. Nah, soal yang kedua hati-hati teman-teman ya. Kita akan jumlah jam terlambat. Berarti logikanya teman-teman, logika sederhana, jam terlambat itu kan tinggal kita kurangi jumlah jam terlambat ya. Jam datang ini kalau dia lebih besar angkanya daripada jam masuk normal, berarti kan baru terlambat kan. Kalau dia lebih kecil, berarti nggak terlambat. Oke, coba kita langsung kurangi aja teman-teman. Nampak nggak hasilnya? Sama dengan jam datang ini kita kurang dengan jam masuk. Berarti selisihnya itulah terlambatnya. Nah, minus 30 menit hasilnya. Hasilnya minus 30 menit. Kalau datang 6.30 masuk jam 7 minus 30 menit. Kan gak enak kedengarannya teman-teman ya. Kita pengen seandainya dia nggak terlambat, artinya angka-angka ini lebih kecil daripada jam masuk ini. Kita buat keterangan tidak terlambat seandainya dia lebih kecil.
Tetapi kalau dia lebih besar angka jam datangnya atau melebihi jam masuk normal, baru kita beri keterangan terlambat. Kan gitu logikanya. Maka lagi-lagi kita kombinasikan dengan fungsi if. Ya, sama dengan if, jika. Syaratnya apa? Jika jam datang ini lebih besar gitu ya. Atau lebih kecil, terserah ya, mulainya yang penting logikanya benar teman-teman ya. Kalau jam datang ini lebih kecil lah dulu, lebih kecil daripada jam datang. Waduh, layar kami hilang. Ya, agak sensitif nih layarnya teman-teman. Terus sebentar. Nah, lebih kecil sama dengan atau sama dengan, artinya sama dengan angka 7, berarti ya value if true-nya kalau iya, maka kita buat keterangan tidak terlambat. Kalau dia lebih kecil angka ini. Titik koma lagi, value if false-nya kalau tidak, artinya kalau dia lebih besar, baru kita buat keterangan terlambat. Nah, gitu. Enter. Tidak terlambat. Nah, tidak terlambat. Oke, ini ada yang salah rumusnya teman-teman. Ada yang bergeser kan? Kita ada kesalahan tidak mengunci sel tadi teman-teman. Ini kita lupa nguncinya. Ya, karena rujukan kita kan dengan nilai jam masuk perusahaan ya. Ketika kami copy, di sini berubah dia. Sehingga hasilnya salah nih. D6 dia teman-teman. Bukan D4 lagi. Tentu lebih kecil daripada 0 kan. Tentu hasilnya nggak terlambat. Maka hati-hati ya. Ini kita kunci dulu F4 sehingga ada dolar seperti itu, baru kita kopikan rumusnya. Nah, ini terlambat, tidak terlambat. Mungkin muncul pertanyaan lagi teman-teman, saya ingin menampilkan menit terlambatnya juga sekalian gitu, bukan keterangan kayak gini, tapi berapa menit terlambatnya. Oke, berarti tinggal kita modifikasi rumusnya. Keterangan terlambat ini kita ganti menggunakan fungsi saja. Artinya kalau dia tidak lebih kecil angka jam datang ini, maka jam datang ini kita kurangi dengan jam masuk perusahaannya. Berarti kan sekian menit itulah dia terlambat. Kita kunci F4 untuk jam masuknya, karena mau copy rumus, enter. Tidak terlambat, ya udah. Kenapa tidak terlambat? Dia baca yang ini karena dia lebih kecil. Nah, gitu ya. Kita copy ke bawah rumusnya. Nah, ini baru dia menghasilkan 1 menit 7/1. 7/1 kan lebih besar daripada angka ini, maka dia kurangi hasilnya tadi. Mungkin muncul pertanyaan, kalau aturan awalnya teman-teman, format awal kalau kita tidak custom, hasilnya seperti ini. Kalau kita pakai general teman-teman. Nah, maka jangan lupa kita format menggunakan time dulu. Nah, kalau teman-teman ingin menghasilkan jam menitnya, seperti tadi, klik kanan lagi, format selnya, kemudian kita custom. Nah, ini kita blok dulu. Format cell. Kita custom nih. Nah, kita ganti ininya. Kalau mau jam berarti awali dengan H, baru keterangan jam, berapa jam, berapa menit gitu ya. Kemudian baru M, baru kasih keterangan menit. Kalau kita pengen hasil formatnya seperti itu. Nah, atau ingin menghasilkan menitnya saja, berapa menitnya saja. Berarti format selnya lagi. Kita ganti saja di sini menjadi menit. Nah, gitu ya. Siku-siku, kemudian kasih keterangan menit. Oke, jadi kita hanya merubah format tapi tanpa merubah nilainya. Oke, itu untuk soal kedua, jumlah jam terlambat. Mohon maaf teman-teman, di sini ada azan sebentar, kita rehat sebentar ya. Ini lebih kecil, kan, daripada jam pulang sebenarnya, maka jam pulang ini kita kurangi dengan jam pulang seharusnya. Seandainya iya seperti itu ya. Kalau dia lebih kecil.
Enggak, salah. Kalau dia lebih kecil, kok salah rumusnya ya? Kok jadi bingung saya? Kalau dia lebih kecil, oh ya udah pas lah. Oh iyalah, pas lah teman-teman ya. Kalau dia lebih kecil, maka jam pulang ini kita kunci, kita kurangi dengan jam pulangnya. Kalau dia lebih kecil. Tetapi kalau tidak, keterangannya adalah tidak pulang lebih awal. Enter. Nah, kita dapatkan hasilnya teman-teman ya. Oke, 15. Berarti dia 1 jam nih pulang lebih awalnya, 1 jam korupsi waktu gitu kan. Nah, gitu kan. Di sini tidak pulang karena jam 20 di atas jam ini, berarti aman. Berarti dia justru lembur dia kan, bukan kurang. Kalau kita mau ganti format, ya udah klik kanan, format cells. Nah, kita mau ganti menit aja, misalkan custom M, kasih keterangan menit. Nah, ini dia pulangnya 60 menit, 30 menit dari awal, 900 menit. Oke, kalau mau ganti jam seperti yang tadi teman-teman ya. Kalau mau balikkan ke jam boleh juga, format cellnya. Berarti ini kita ganti dengan H, jam. Berarti keterangannya menjadi jam. Sorry. Nah, baru kasih M untuk menitnya. Boleh juga. Nah, 1 jam 0 menit. 0 jam 30 menit. Atau formatnya ke time langsung seperti yang tadi juga boleh. Tergantung ya. Tergantung keinginan kita. Ini tinggal di sum ada kan sum. Yes. Ya, ganti formatnya seperti yang sudah dilakukan. Nah, sekarang jumlah jam lembur. Kapan dikatakan lembur? Seandainya jam ini lebih besar daripada ini. Kalau dia lebih kecil, berarti tidak lembur kan gitu ya. Kalau dia lebih besar, baru dia lembur. Lebih besar, artinya terakhir pulangnya. Udah. Ini sama dengan jika jam datang ini lebih besar daripada jam pulang seharusnya, kita kunci, maka jam datangnya, jam pulang dia ini kita kurangi dengan jam pulang harusnya. Berarti kan itu lembur dia kan. Atau teman-teman mau kasih kriteria lain kapan dikatakan lembur, misalnya 3 jam ke atas atau 1 jam ke atas, terserah lah kan, itu opsional. Kemudian kalau tidak, maka tidak lembur. Nah, ini tidak lembur karena 15 enggak besar daripada 16 gitu ya. Copy ke bawah seperti ini. Nah, ini muncul jamnya teman-teman. Kalau mau ganti format, gantilah format seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ini kita pakai fungsi sum. Right, 4 soal sudah kita jawab teman-teman ya. Berkenaan dengan kehadiran karyawan, jumlah jam kerja, jam terlambat, kurang lebih awal, dan jumlah jam lemburnya.